Jadi badan usaha ini muter dulu lewat PIC ke badan usaha. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak dari badan usahanya aja langsung? Dari Studio 528, ruang kita bicara pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semuanya. Ketemu lagi sama saya Winda, tentunya di program kesukaan kita ya, kesayangan kita semuanya, Studio 528, KPP Pratama Karanganyar. Nah, di Studio 528 kita selalu membahas materi terkait perpajakan yang ringan-ringan aja, yang asik untuk diperbincangkan, tapi tentunya bermanfaat buat kita semuanya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait hal yang sebenarnya sudah dari Januari 2025 kemarin dan juga sebelumnya sudah kita bahas beberapa kali, tapi masih relevan sampai saat ini karena di KPP aja itu masih banyak wajib pajak yang datang dan menanyakan terkait hal ini, yaitu tentang apa? Yaitu adalah Kortex. Nah, terkait Kortex ini tentunya seperti biasa saya nggak pernah sendirian, saya selalu membawa teman saya, yaitu adalah Mas Adang. Kali ini saya membawa Mas Adang, seorang penyuluh pajak di Karanganyar yang akan berbagi terkait Kortex gitu ya Mas Adang. Apa kabar Mas Adang? Alhamdulillah baik Mbak Winda. Udah berapa kali kesini? Wah, kayaknya banyak saya kan ya? senang di sini. Oh, senang. Jadi mau nanti dijadwalkan secara teratur dan tertib. Jadi di Karanganyar yang penting ya Mas ya? Iya. Tentu. Oke. Nah, terkait Kortex ini Mas Adang, banyak ya wajib pajak masih datang dan masih bertanya Kortex itu apa, atau bahkan ada yang belum tahu terkait Kortex. Bener ya? Nah, sebenarnya Kortex ini kawan pajak itu berlaku sejak Januari 2025 dan sudah kita gunakan sejak saat itu. Tapi ya masih banyak yang belum tahu ya. Padahal kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan terkait Kortex itu. Nah, mungkin buat kawan pajak yang belum terlalu tahu, belum tahu atau bahkan baru dengar saat ini nih, secara singkat Mas Adang, Kortex ini sebenarnya bagaimana? Kortex itu kalau saya ini kan EYD ya. EYD. Ejanya disempurnakan ya. Bahasa Indonesia ini sebenarnya adalah siap sistem inti administrasi perpajakan. Kalau di Inggris kan ya jadi Kortex. Kortex Administration System. Jadi sistem inti administrasi perpajakan. Jadi mudahnya ya sistem modern yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai kelanjutan dari DJP online yang terdahulu, yang dimana banyak fitur-fitur yang menurut saya itu canggih. Satu, yang kedua, dia mengkoneksikan semua jenis pelayanan sebelumnya, mulai dari pendaftaran NPWP, pengukuhan PKP, kemudian pemeriksaan, pengawasan, sampai dengan penagihan, semuanya dalam satu aplikasi. Kalau dulu itu banyak aplikasi dan masih serba manual. Nah, kalau sekarang, yang simpel misalnya terkait dengan surat agen pajak, misalnya wajib pajak kalau diberikan surat agen pajak kan kirim pos, belum tentu sampai kadang. Nah, pos ya, kembali pos ya. Kalau aja kadang ganti juga pindah-pindah. Nah, kalau di Kortex itu ada arsipnya, PDF-nya di dokumen. Kedua misalnya terkait dengan surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan dari teman-teman AR. Itu kan dikirim pos juga kadang kembali pos dan nyampe. Nah, nanti bisa semua cek di akun Kortex ini. Jadi mudahnya dia adalah administrasi yang lebih modern daripada DJP online yang sudah mengakumulasi banyak kepentingan baik wajib pajak maupun juga kepentingannya Direktorat Jenderal Pajak sendiri. Oke, berarti memang useful banget ya, dan semua layanan itu kita sekarang akan menggunakan ke Kortex ya. Itu mulai dari pendaftaran NPWP, kemudian kewajiban pembayaran, pelaporan, sampai ke menanggapi surat-surat dari kita ya. Karena banyak juga sih wajib pajak yang komplain, mungkin kawan pajak juga ya, aduh nggak pernah dapat surat loh, nggak pernah dikasih tahu loh, seperti itu ya. Padahal kita selalu kirimin surat, mungkin alamatnya yang kurang lengkap atau sudah pindah, belum diperbaharui gitu, jadi kita tidak dapat. Kalau dari Kortex nanti akan lebih mudah gitu ya Mas. Ada arsipnya. Nah, kalau sebegitu pentingnya, berarti mau nggak mau kawan pajak ini harus menggunakan Kortex, bener ya Mas? Betul sekali. Nah, ini poin penting lagi. Oke, ternyata Kortex ini penting nih. Akan kita pakai nih mulai Januari 2025 kemarin, harusnya sudah nih. Kemudian apa yang harus dilakukan pertama kali gitu? Kortex itu ditemukan di mana gitu kan? Itu apakah diinstal atau seperti apa? Jadi ini khusus bagi kawan pajak yang
belum melakukan registrasi. Oke. Yang pertama kali nih mau terus aku harus gimana nih gitu ya. Oke. Jadi yang pertama kali untuk bisa memanfaatkan fitur-fitur canggihnya Cortex, jadi kawan pajak perlu registrasi dulu, Pak. Registrasi. Nah, registrasi itu kita bisa bedakan beberapa jenis. Yang pertama, yang sudah punya akun DJP online. Kalau sudah punya, maka nanti silahkan melakukan menu lupa kata sandi. Jadi lupa kata sandi itu prinsipnya data Bapak Ibu wajib pajak sudah ada di Cortex, hanya perlu diaktifkan. Cara mengaktifkannya dengan melakukan lupa kata sandi. Oke, sebentar. Berarti Cortex ini tadi basisnya adalah website ya Mas? Betul. Website dari Google kita cari aja Cortex DJP gitu. Betul ya. Sekali. Cortex DJP dicari di website, ketemu halamannya, terus kan bingung nih, saya harus apa nih, login kah atau apa gitu kan. Berarti kalau yang belum pernah punya sama sekali tetapi sudah punya akun DJP online, berarti udah rutin lapor SPT tahunan gitu ya. Itu berarti dia tinggal lupa kata sandi gitu. Nanti di lupa kata sandi, kawan pajak langsung untuk orang pribadi itu silahkan masukkan NIK. NIK ingat NIK. Nah, kalau untuk wajib pajak berbentuk badan hukum, PT, CV, Yayasan Firma, dan sejenisnya, silahkan gunakan NPWP 15 digit plus 0 depannya. Jadi 16? Jadi 16. Seperti itu. Karena kita sudah nggak pakai NPWP 15 digit lagi ya? Pakai. 16 digit lagi. Oke. Nah, setelah itu nanti silahkan pilih linknya akan dikirim ke mana nih Mbak? Kirim ke email atau ke nomor HP. Nah, kalau nanti setelah diinputkan misalnya NIK untuk wajib pajak orang pribadi, kemudian nanti pilih email, nanti dipastikan di situ ada semacam penunjuk emailnya ini kurang lebihnya. Hinnya betul, hinnya. Jadi harus ada itu. Kalau harus sama ya berarti. Harus sama. Jadi misalnya ternyata terus gimana kalau misalnya email dan nomor HP-nya dicoba nggak bisa, mau nggak mau harus ngakui dulu. Kita pastikan Anda beneran nggak punya email dan nomor HP ini. Ya, otomatis nanti kawan pajak perlu KPU dengan membawa bukti diri untuk memastikan bahwa memang kawan pajak itu yang sebagai wajib pajak orang pribadinya atau sebagai penanggung jawab dari suatu entitas badan hukum tadi. Jadi memang untuk login pertama kali, kalau misalnya dia sudah pernah punya DJP online, lupa kata sandi, nanti akan diarahkan langsung ke email terdaftar di kita ya. Kayak emailnya apa, itu nanti sudah ada HIN-nya, atau nomor handphone yang sudah terdaftar. Kalau ternyata salah, berarti harus ke KPP. Nggak bisa ganti-ganti sendiri ya. Nggak bisa. Kita harus perubahan data dulu di kantor pajak. Tunggu Pak Joy kan terus saya dulu gimana? Kita menggunakan data paling akhir dari DJP online, Pak. Artinya email dan nomor HP itu yang memang kawan pajak tulis di DJP online. Artinya kalau DJP online, betul. Ya. Artinya kalau kemarin sudah bisa laporan SPT tahunan 2023 misalnya, kan, harusnya sudah datanya sama. Soalnya yang banyak kejadian biasanya pas dia dulu DJP online dipegang oleh penanggung jawab atau bendahara yang lama, sekarang beliau sudah mutasi mungkin atau udah pensiun, jadi sudah nggak bisa diakses lagi gitu kan. Berarti kita ubah data dulu. Betul. Oke. Itu tadi yang sudah punya akun DJP online. Tapi kalau belum, misalnya untuk wajib pajak baru gitu Mas. Jadi misalnya untuk kawan pajak yang belum punya NPWP dan ingin mendaftar di tahun 2025 atau wajib pajak badan juga belum terdaftar sebelumnya, agunya baru sekarang atau pendidikan baru sekarang, maka perlu klik daftar di sini. Nah, daftar di sini. Kalau untuk orang pribadi simple karena nanti data akan dipadu-padankan dengan datanya Dukcapil. Jadi tinggal masukkan NIK, nama, tanggal lahir, kemudian nanti ada namanya klik validasi. Klik validasi itu akan menyamakan dengan data Dukcapil. Secara umum 90% lebih berhasil di sini. Ada sih 10% mungkin. Ini statistik saya sendiri sih. Itu mungkin sih Mbak, ada beberapa yang agak beda. Misal di data itu kan ada namanya data pekerjaan. Tertulis di situ misalnya pelajar. Tapi di Dukcapil ternyata sudah diganti menjadi karyawan swasta. Ternyata KTP-nya sejak 2012 nggak pernah cetak ulang ceritanya. Kakaknya sehingga kita masukkan pelajar nggak mau. Nah seperti itu gimana? Satu bisa dicoba. Kira-kira pekerjaan sekarang apa misalnya yang salah itu nanti akan ada notifikasi yang gagal atau tidak sama dengan Dukcapil itu apa warna merah gitu. Dikasih tahu lah ya. Yang beda tuh apa gitu sama data Dukcapil. Silahkan dicoba beberapa kali. Kalau ternyata sudah dicoba sekian banyak nggak bisa gimana? Harus datang ke Dukcapil untuk melihat sebenarnya data di sana itu apa saya itu pekerjaannya misalnya seperti itu. Itu untuk yang orang pribadi Mbak, secara umum dan tidak perlu upload apapun, tidak perlu bahasa apapun. Karena udah dicek langsung dengan data Dukcapil tadi ya. Kalau untuk wajib pajak badan, nanti data yang pertama adalah siapkan data akte pendirian sama data AHU di scan. Di scan. Nanti kemudian scan selanjutnya data pengurus. Nanti yang diupload sih cuman akte pendirian
sama SK AHU, Direktorat AHU dari Kemenkumham. Nah, nanti akan pertama kali jenengan diminta untuk memilih jenis pajaknya apa. Kalau wajib pajak ini memang wajib menggunakan AHU sesuai ketentuan yang berlaku, maka nanti mau nggak mau jenengan harus punya itu. Kecuali beberapa bentuk lembaga yang tidak perlu, misalnya ormas, lembaga tertentu itu kan tidak wajib. Maka kalau itu nanti tidak ada ketentuan AHU-nya berapa, nomornya ada. Tapi kalau wajib pajak entitas hukum yang memang wajib punya, harus terdaftar di Kemenkumham, pertama kali harus ada nomor SK AHU-nya. Kalau itu ada, kemudian nanti masukkan nama dan tanggal SK AHU-nya, otomatis semua data akan turun, akan muncul. Ini suka jadi pertanyaan juga sama wajib pajak. Jadi saya harus ngurus AHU dulu, apa NPWP dulu? Kalau di kami harus AHU dulu. Karena data AHU itu yang akan divalidasi ketika kita membuat NPWP ibaratnya ya, registrasi di akun Kortex gitu. Oke, ini petunjuk ini tadi berlaku untuk seluruh badan usaha ya Mas Adang ya. Jadi semua jenis, termasuk bendahara instansi pemerintah nih. Kalau ada bendahara instansi pemerintah baik vertikal maupun di daerah yang mau melakukan akses ke Kortex, sama aja ya. Kalau khusus instansi pemerintah harus sedikit beda Pak. Oh, ada bedanya. Karena dia kan tidak punya. Oh iya betul, nggak perlu pakai AHU ya. Jadi nanti kan dia ada SK penunjukan dari. Tapi cuma daftar sama ya, tetap daftar di sini, cuman isiannya disesuaikan dengan instansi pemerintah gitu ya. Kalau wajib pajak badan yang selain instansi pemerintah itu langsung jadi. Kalau instansi pemerintah nanti semua dokumennya diupload, nanti harus dicek sama petugas dulu. Karena namanya instansi pemerintah itu kan harus kita pastikan betul ini data-datanya. Data satkernya lah betul, ya. Betul, data satkernya. Jadi seperti itu kan pajak. Jadi kalau misalnya kalian sudah punya NPWP, sudah punya selama ini sudah rutin lapor gitu, saya kan wajib pajak lama nih, harus gimana? Kita riset saja password di Kortex, karena tidak semua data termigrasi ya. Tidak semua data termigrasi, yang tidak termigrasi itu adalah password. Jadi untuk keamanan juga sih. Jadi kita bikin ke password baru. Kalau belum punya NPWP lah ibaratnya ya, jadi belum terregistrasi, maka bisa langsung melakukan pendaftaran di Kortex gitu. Oke, itu untuk orang pribadi dan juga badan usaha. Nah sekarang mungkin untuk badan usaha nih Mas Adang. Badan usaha ini kayaknya perlakuannya agak berbeda. PT, CV, PT perorangan, terus apa lagi, bendahara instansi pemerintah, kecuali subunit ya. Kalau subunit itu agak berbeda case-nya nih. Kita nggak bahas dulu hari ini. Untuk perusahaan-perusahaan tadi, pendaftarannya harus seperti apa selain dengan AHU tadi? Ya, baik Mbak. Ini konsepnya beda Bapak Ibu sekalian kawan pajak. Kalau di JP Online, kalau wajib pajak badan entitas hukum sudah punya loginnya selesai. Tapi untuk Kortex ya, Kortex itu prinsipnya adalah menjaga kerahasiaan. Sehingga yang diberikan wewenang kepada siapa penanggung jawab utamanya. Nah, sehingga misalnya saya analogikan ada satu bentuk hukum, misalnya PT ABC gitu. PT ABC ini penanggung jawab utamanya misalnya saya, Adang gitu. Maka ketika saya melakukan kewajiban perpajakan, saya harus mengaktifkan akun Kortex saya sendiri. Kemudian nanti akun Kortex-nya badan PT ABC aktifkan, nanti akan otomatis tersambung. Karena saya terdaftar sebagai penanggung jawab atau direktur utamanya di situ. Berarti sebentar. Berarti kalau badan usaha, dua yang harus didaftarkan ya. Badan usahanya itu sendiri dan juga penanggung jawabnya atau PIC-nya ya. Penanggung jawab yang terdaftar di DJP Online. Betul. Jadi biar nyambung gitu ya. Betul. Nah, fungsinya apa? Kenapa harus orang pribadinya juga didaftarkan gitu Mas Adang? Jadi nanti kawan pajak, ketika penanggung jawab utama ini sudah punya akses kepada akun Kortex-nya badan, maka dia ada istilahnya perwakilan atau nanti di Kortex itu kan semi-semi English gitu. Jadi nanti namanya impersonate gitu. Impersonate atau perwakilan. Jadi ketika nanti login badan itu hanya bisa melihat saja, nggak bisa melakukan akses pelaporan, pembuatan apapun, nggak bisa. Oh gitu. Nggak bisa. Jadi bisanya harus pakai loginnya penanggung jawab, kemudian melakukan perwakilan atau impersonate kepada akun badannya tadi. Oh, jadi dari PIC-nya, jadi penanggung jawabnya login Kortex, nanti dia di situ mungkin ada pilihan ya. Ada pilihan bahwa dia akan mengimpersonate tadi ke badan usahanya. Betul. Jadi ke badan usaha ini muter dulu lewat PIC ke badan usaha. Kenapa seperti itu? Kenapa nggak dari badan usahanya aja langsung? Jadi gini Mbak, dalam sebuah kasus misalnya perusahaan besar itu kalau zaman DJP Online, ya yang punya akun DJP Online dia bisa buka semua menu, penggajiannya tahu, semua gaji, atau karyawan tugasnya banyak, kenapa sedikit, nah misalnya gitu ya. Kortex bisa dipilah-pilah. Jadi PIC utama memang punya akses semua Mbak. Tapi kan nggak mungkin direktur utama kerjakan Kortex kan. Perusahaan mungkin ratusan miliar gitu. Maka dia perlu mendelegasikan. Misalnya pada staf A bagian penggajian, artinya penggajian, maka dia bisa diberi nanti namanya
login atau akses untuk bisa membuka PPh 21 saja. Oke, terbatas ya. Terbatas. Ya. Kemudian yang bagian penjualan kasih dia hanya bisa buat faktur pajak saja. Dan bahkan misalnya dia hanya bisa berikan faktur, nggak bisa tanda tangan, tanda tangan khusus manajernya bisa juga. Artinya banyak sekali rule, sampai ada 12 rule, mulai dari daftar, signature sampai pelaporan submitted itu semua dipisah-pisah. Boleh ya dibagi-bagi ya? Oh, sangat boleh. Kalau perusahaan besar, ya tadi untuk menghindari, kan gaji kan sensitif ya Mbak. Kalau di kantor ada yang bagiannya nggak boleh tahu gaji-gajinya gitu ya? Kalau di kantor saya tahu gajinya Mbak. Tapi karena di perusahaan yang memang menjaga privasi itu kan memang perlu sekali. Zaman di JPO itu kritik luar biasa, salah satunya adalah itu. Keterbukaan gaji itu, wow, ini memang. Jadi satu akses bisa buka macam-macam. Bisa buka macam-macam. Tapi kalau PIC bisa ya, penanggung jawab bisa. Karena yang punya perusahaan. Iya. Ya wajar lah. Setelah itu dia mendelegasikan ke siapa? Misalnya ke bagian keuangan, bendahara gitu ya, itu bisa dibagi-bagi. Jadi PIC tadi punya apa ya, kekuasaan ya, kekuasaan mutlak membagi kewenangan, dan orang yang kita dikasih kewenangan itu atau wakil-wakil yang di bawahnya itu punya akses terbatas sesuai dengan role yang diberikan oleh PIC gitu ya Mas Andani. Betul sekali Pak. Dan itu tetap fungsinya dari PIC, dia mengimpersonate sebagai badan usaha baru bisa melakukan hal-hal tersebut ya. Betul. Oke, PIC penanggung jawabnya. Kalau pengganti, misalnya PIC-nya terganti, yang di DJP online kemarin udah bukan itu lagi gitu. Masih bisa diganti nggak ini? Masih bisa Mbak. Penggantinya bisa bisa dari akunnya wajib baju sendiri. Oh bisa, nggak usah ke KPP ya? Nggak bisa, itu sangat disarankan. KPP banyak nantinya. Kenapa saya menyarankan itu? Nanti yang penting ketika login pertama kali untuk mengaktifkan akun badan, kemudian nanti akun PIC-nya masih bisa terakses Mbak, berarti kan sudah bisa melakukan perubahan sebenarnya. Okay. Dan nanti kecuali kalau nggak bisa akses sama sekali ya, mau nggak mau harus KPP. Jadi bisa ngecek sendiri ya? Bisa ngecek sendiri. Jadi sebenarnya semua rules yang kita bahas dari tadi tuh nggak harus ke KPP kan? Oh nggak harus. Ya. Kortex itu kan saya melihat satu pembeda di sebenarnya dia semua serba online dan semuanya istilahnya jangan ke KPP gitu. KPP itu kalau ada error gangguan nggak bisa gitu. Iya, kalau sudah bisa semuanya dilakukan serba digital. Iya, sebenarnya kan tujuannya mempermudah ya. Jadi kawan pajak tuh nggak capek-capek ngantri. Terus memang antrian Kortex tuh masih aja panjang sekali ya, karena emang hal baru nggak apa-apa, wajar. Karena kita masih belajar, dan semoga ke depan sudah makin lancar semuanya. Oke, jadi saya ulang lagi ya kawan pajak ya. Jadi kalau untuk wajib pajak badan, mungkin kawan pajak di sini ada yang sebagai PT CV gitu ya, atau badan bendahara, maka jangan lupa untuk login 2 kali, yaitu login akses, maksudnya ke pastikan badannya berhasil akses Kortex, dan juga ke penanggung jawab. Nanti penanggung jawab itulah yang akan melakukan tugas perpajakan itu ya, kecuali dia mendelegasikan ke apa ya sebetulnya wakil-wakilnya itu tunjuk aja siapa wakil-wakilnya, kemudian nanti dikasih role apa, dikasih tugas apa, apakah membuat drafter atau membuat konsep, apakah sampai dengan menandatangani gitu, bisa ya? Bisa banget ya. Lalu kemudian tanda tangan dokumennya bagaimana? Ini juga agak berbeda dengan DJP online Mbak Minda. Kalau zaman DJP online itu kan sertifikat digital, tanda tangan elektronik itu berada pada akun badannya. Betul. Artinya sudah nggak ada siapapun yang pegang itu bisa melakukan pelaporan. Sekarang enggak. Sekarang melekat karena tadi yang bisa melakukan akses perpajakan adalah orang pribadi, maka tanda tangan digital sekarang melekat pada orang pribadi. Orang pribadi. Oh, pantas ya. Jadi apa tadi mengerjakan semua dokumen itu melalui PIC ya, penanggung jawab ya. Soalnya yang bisa tanda tangan penanggung jawabnya. Oke. Dan itu memang menurut saya pas di situ. Kenapa? Ketika nanti dibagi-bagi kepada banyak role, itu maka masing-masing tanda tangan. Nanti dia akan yang mungkin cara mendaftarkannya. Cara mendaftarnya jangan ke KPP. Kortex itu kerja. Di situ sudah ada semuanya. Jadi nanti silahkan masuk ke setelah login di orang pribadi ya, bukannya badan. Kemudian langsung masuk ke portal portal saya. Kemudian nanti profil di portal saya itu ada banyak menu. Pilihnya adalah pengajuan permintaan kode otorisasi garing sertifikat elektronik. Susah apa gampang itu? Tinggal klik aja, Mbak. Oh, tinggal klik aja. Isiannya nggak banyak kan? Isiannya cuma apa paspresnya. Paspres itu ya kata sandi penandatangan. Oh, itu aja kan? Itu aja. Kalau bingung samakan dengan kata sandi tadi pas lupa password tadi. Iya, soalnya kebanyakan kata sandi lupa. Nah, betul.
Oke, jadi gampang kawan pajak. Jadi pengajuan tanda tangan sertifikat elektronik juga bisa dilakukan secara mandiri melalui akun Cortex. Jadi yang penting itu registrasi dulu akun Cortex-nya. Nanti lihat menu-menunya gitu ya. Menu banyak, Mbak. Menu banyak ya. Oke, jadi kalau misalnya nih kita anggap seluruh kawan pajak nih sudah berhasil login, orang pribadi sudah, perusahaan sudah, badan instansi pemerintah sudah. Kalau dari pemerintah berarti penanggung jawabnya siapa nih? Ya. Kan nggak ada direktur nih. Nggak ada direktur, jadi itu disebut dengan wakil nih. Kalau kita mau dalam pajak, kalau pengen belajar tentang Cortex itu dasar hukumnya, mau aplikasi nggak ada dasar hukum, nggak ada. Kantor pajak itu mesti selalu ada dasar hukumnya. Dan di Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024. Cuma beberapa ratus halaman saja sih, Mbak. Dan ratusan halaman sekarang. Tapi itu sudah merangkum banyak. Jenengan menguasai PMK 81 itu jenengan sudah menguasai hampir 90% tentang Cortex. Aturannya. Kalau semua di dalamnya kan aturan itu kan nanti dibuat sebagai dasar aplikasi, Mbak. Artinya kalau kita sudah tahu aturannya, aplikasi itu jauh lebih mudah. Jadi kalau bingung-bingung gitu ya, di mana ya dasarnya atau tata caranya gimana gitu, bisa buka di PMK 81 tahun 2024 tadi. Ctrl F saja. Jangan dibaca semua. Saya juga Ctrl F malah yang mau dicari gitu. Kembali tadi penanggung jawabnya kalau untuk bendahara instansi itu berarti. Jadi lupa dari mau nanti aturannya di situ, Pak. Itu untuk instansi pemerintah disebut dengan wakil gitu ya. Sama badan juga wakil. Satu, kuasa pengguna anggaran KPA. Dari dinas kepala dinasnya. Atau yang kedua adalah orang yang mengawasi pembayaran, berarti bendahara. Boleh. Ya, boleh. Sama seperti kalau di non pemerintah, instansi pemerintah, maka ya direktur yang ada dalam akte pendirian. Oke, jelas ya. Jadi suka bingung nih, kepala dinasnya apa bendaharanya nih? Boleh keduanya, Mbak. Bebas ya. Tinggal nanti kepala dinas menunjuk atau beliau ingin beliau sendiri sebagai yang muncul di dokumen penandatangannya. Oke, nah udah berhasil login semuanya Mas Adang. Mungkin secara singkat aja, setelah kita login itu apa saja sih yang bisa dilakukan di dalam menu-menu di Cortex tadi? Pajak dapat apa aja sih kalau udah login gitu? Setelah login lewat orang pribadi ke PIC, kemudian impersonate ke akun badannya, maka pertama kali kita bisa mengubah semua data. Ya, data alamat, data misal ada yang belum sesuai gitu ya, nomor akun, nomor kependirian sudah clear. Yang kedua, kita bisa melakukan namanya pembuatan bukti potong. Kalau dia terkait dengan misalnya bukti potong ada 2 PPh 21 untuk gaji upah honor gitu. Kemudian bukti potong sekarang ada namanya unifikasi. Itu kan menggabungkan jenis pajak output sama pasal 21, Mbak. 23, pasal 4 ayat 2, pasal 15 kalau ada, pasal 19 kalau ada. Kemudian nanti setelah melakukan pelaporan bisa melakukan pelaporan SPT, Mbak. Laporan SPT-nya juga di situ. Juga di situ. Setelah buat bukti potong, kemudian pelaporan SPT. Otomatis masuk ke SPT-nya ya? Iya, betul, otomatis. Kan di satu tempat, satu server juga. Itu kalau kalian kebetulan PKP, maka juga bikin fakturnya di situ. Nggak perlu pakai faktur install desktop, enggak. Kalau dulu kan faktur desktop tuh. Betul. Nggak usah ya? Nggak usah. Sekarang cukup di situ bikin fakturnya. Dan lapornya juga langsung di situ. Oh, nggak di faktur web? Oh, ya udah. Satu tempat saja. Satu tempat Cortex. Betul. Itu untuk PPN, larinya ke SPT Masa. Juga sama nanti kalau SPT badan maupun orang pribadi juga di situ. Nah, yang ketiga adalah ada beda lagi, Mbak. Di sini ada namanya adalah buku besar. Buku besar. Buku besar itu mudahnya adalah jadi mencatat akun debit dan kreditnya yang dipunyai oleh wajib pajak. Kalau debit itu terkait dengan kewajibannya, misal tiba-tiba muncul surat tagihan pajak, di situ muncul minus nanti, merah gitu. Nah, nanti kalau dibayar atau punya SKPLB lebih bayar, disetujui untuk dicairkan, maka nanti muncul tanda di sisi kreditnya, dia akan berwarna hijau. Jadi kelihatan ya. Kelihatan. Dia masih punya dana berapa, atau ada kewajiban apa yang belum penuhi gitu. Nah, muncul di situ. Jadi misalnya punya sisa saldo berapa ada di. Dan untuk Cortex itu menganut konsep satunya adalah bisa nabung di Cortex. Ya, namanya adalah deposit pajak, betul. Deposit pajak itu tanggal jenengan bayar, kalau pajak bayar itu adalah tanggal dianggap pembayaran. Sehingga kalau bayar pakai deposit pajak, untuk membayar pajak ke depannya itu dipastikan tidak akan terlambat karena tanggal yang dipakai tanggal ketika di awal bayar deposit pajak. Ya asal ngisi depositnya juga nggak telat. Oh iya. Kalau ngisi depositnya juga telat ya sama aja.
Oke, jadi kayak di awal sebelum lapor-lapor SPT ngumpulin nyimpan duit dulu di situ ya, menganggarkan dulu untuk pembayaran pajaknya itu, nanti baru digunakan. Itu bukan kewajiban, opsional. Salah satu fasilitas yang diberikan. Tapi sekali lagi tidak ada bunga, nggak ada bagi hasil, nggak ada. Itu karena untuk murni menyimpan naruh dana aja. Oke. Terus tadi ya, yang tadi kalau nggak salah tadi sudah dibahas di awal Mas Adang, kita bisa kalau ada STP surat tagihan pajak itu juga langsung muncul ya. Dibikin billing di situ juga bisa langsung bisa. Terus ada apa tadi kalau ada SP2DK ya, surat dari AR, surat apapun dari perpajakan itu akan masuk secara resmi di situ. Jadi kalau pajak nggak usah khawatir, ini surat ini asli nggak ya, jangan penipuan gitu ya. Sepanjang dia ada di Kortex maka dia memang resmi dari kita dan bisa langsung ditanggapi di situ ya. Kawan Reja nanti satu, ketika login Kortex coba lihat lonceng di atas, itu notifikasi Mbak. Ada sebelahnya namanya dokumen. Cek lonceng di atas. Nah, kalau ada surat masuk misalnya dari KPP atau surat apapun akan ada notifikasi. Ya kayak Shopee ada notifikasi gitu ya. Sebut merek ya, nggak apa ya. Nanti di edit ya. Edit itu juga apa-apa. Itu kan produk lokal Indonesia. UMKM. Jadi kalau nanti kamu ngajak login ke Kortex itu kan ada lonceng notifikasi. Di situ ada sebelahnya ada dokumen. Jadi semua surat dari KPP itu akan muncul di dokumen, Mbak. Nah, misalnya ada surat tagihan pajak, ya tinggal berarti STP ini. Kemudian kalau mau dibayar tinggal masuk ke menu pembayaran, bikin STP atas tagihan pajak. Satu. Yang kedua, kalau ada kata SP2DK, surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan dari AR, maka nanti silahkan diklik ke menu apa? Namanya portal saya, kemudian ke menu kasus saya, Mbak. Kayak apa nih kasus? Itu seperti itu namanya case kasus. Jadi ketika di dokumen ada dokumen SP2DK suratnya, cara membalasnya adalah kita lihat di kasus. Kasus itu yang dibuat oleh sistem ketika otomatis AR itu mengirimkan SP2DK. Nah, terus jawabnya gimana? Klik kasusnya. Kemudian nanti klik alur kasus. Kalau kalian suka bahasa Inggris ya, routing namanya. Nah, routing. Nanti setelah itu silahkan dijawab. Kemudian sama diupload dokumen-dokumen yang terkait dengan itu. Cukup di situ aja. Cukup di situ saja. Nanti otomatis jika memang perlu penjelasan lebih detail, apakah nggak boleh KPP? Masih boleh. Kalau penjelasannya suratnya sudah jelas clear, hanya butuh penjelasan yang mungkin ibaratnya pakai tulisan saja bisa, ya sudah saja. Nggak boleh butuh KPP, Mbak. Kalau KPP terus pekerjaan kalau pajak masih banyak. Iya betul sekali, repot ke KPP itu ya. Oke, jadi itu tadi sudah dijelasin sama Mas Adang bahwa tahap pertama yang paling penting itu adalah registrasi. Jadi kawan pajak kita harapkan sampai dengan awal 2025 ini, sampai pertengahan tahun ini sudah berhasil registrasi semuanya, baik orang pribadi maupun badan usaha, biar kewajiban perpajakan kedepannya tidak ada masalah gitu. Karena setelah berhasil login, nanti kawan pajak akan bisa membuat bukti potong, bikin SPT, bikin pembayaran, bahkan ini layanan-layanan perpajakan, itu semuanya bisa diakses melalui Kortex, bener ya Mas? Nggak usah bersurat lagi ya. Itu Mas saya mau nambah itu kelupaan saya. Kalau saja layanan administrasi itu dulu hampir mayoritas semuanya manual. Betul. Itu sekarang sudah disediakan oleh Kortex. Bahkan layanan administrasi misalnya apa? Paling simpel misalnya konfirmasi status wajib pajak. Jadi dibutuhkan pihak lain untuk gimana ini status wajib pajaknya. Soal keterangan fiskal itu ada di situ semua. Ada di situ. Atau kemudian misalnya ingin berikan saran, kritik, pengaduan bagaimana? Di situ juga ada. Dan otomatis langsung masuk nanti ke pimpinan kita. Bahkan meminta edukasi perpajakan juga ada loh. Jadi so powerful itu Kortex ya. Kalau awal memang kemarin memang sempat ada kendala karena memang lagi pengembangan sistem terus ya. Tapi sampai saat ini sih alhamdulillah sudah semakin membaik, sudah bagus, sudah cukup lancar. Jadi dengan pajak jangan ragu-ragu lagi, segera akses Kortex-nya karena itu mau nggak mau sudah dipakai di tahun ini. Jadi aplikasi-aplikasi yang lama kan kita tinggalkan semuanya nantinya gitu ya. Kalau ada kendala boleh datang ke KPP Karanganyar atau ke KPP terdekat. Tapi kalau sudah bisa diakses mandiri juga itu juga nggak masalah. Gampang karena sebenarnya semuanya sudah ada ya di situ. Oke, kayaknya itu dulu Mas Adang untuk informasi-informasi terkait Kortex. Terima kasih sudah berbagi. Semoga nanti tadi ya diminta tadi sudah kita jadwalkan lagi. Karena pembahasan tentang Kortex tidak akan pernah habis ya. Masih banyak menu-menu yang lain yang tentunya masih bisa kita gali ke depannya. Oke, kawan pajak semuanya, itu tadi Kortex pembahasan kita terkait Kortex di Studio 528 kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya, di episode lain. Mohon maaf kalau mungkin penjelasannya ada yang kurang jelas gitu. Karena
lebih enak kalau dibarengin dengan praktek. Betul. Ini ada kita tunjukin nih menu-menunya gitu ya. Cuma karena keterbatasan ya. Tapi semoga cukup membantu kawan pajak semuanya. Sudah bisa memberi jalan yang bingung-bingung kemarin kalau terkait protes harus bagaimana sudah ada jalannya. Jangan lupa untuk follow semua akun media sosial kita. Ada Pajak KRA di Instagram, di YouTube, di Twitter, dan juga follow dan subscribe akun YouTube kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.